Halo semuanya, perkenalkan saya Kuntari Dira Merwati dengan NIC CP219 dari Universitas Dian Nusantara Program Studi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang kriteria bisnis dan gap analisis dalam perusahaan Shopee. Yang pertama ada pengertian dari kriteria bisnis. Kriteria bisnis adalah parameter atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kriteria ini membantu perusahaan dalam merumuskan strategi, mengambil keputusan, dan mengukur keberhasilan. Kriteria bisnis yang biasa digunakan yaitu ada kualitas produk, layanan pelanggan, inovasi, efisiensi operasional, pangsa pasar, keuangan, strategi pemasaran, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan. Lalu, kriteria bisnis dari Shopee yaitu yang pertama ada kualitas pelanggan. Shopee berkomitmen untuk memberikan layanan pelanggan yang responsif dan efektif. Hal ini termasuk dukungan melalui berbagai saluran komunikasi seperti chat langsung dan pusat bantuan untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat. Yang kedua itu ada keamanan transaksi. Dengan sistem Shopee Guarantee, Shopee memastikan bahwa pembayaran hanya akan diterima oleh penjual setelah pembeli menerima produk dalam kondisi yang sesuai. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform Shopee. Yang ketiga, ada kemudahan penggunaan. Antarmuka aplikasi dan website Shopee dirancang agar user-friendly, memudahkan pengguna dalam mencari produk, melakukan pemesanan, dan menyelesaikan pembayaran tanpa kesulitan. Lalu, yang keempat ada diversifikasi metode pembayaran. Shopee menawarkan berbagai metode pembayaran untuk memenuhi preferensi penggunanya, termasuk transfer bank, kartu kredit, dan cash on delivery atau COD, sehingga memudahkan transaksi bagi pelanggan. Yang kelima, ada promosi dan diskon. Shopee secara rutin mengadakan kampanye promosi dan diskon untuk menarik lebih banyak pelanggan. Program-program ini sering kali mencakup flash sale dan voucher belanja yang meningkatkan daya tarik platform. Lalu yang selanjutnya itu ada pengalaman pengguna yang menarik. Shopee berusaha memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan melalui desain aplikasi yang menarik, serta fitur-fitur interaktif seperti permainan dan hadiah yang dapat meningkatkan keterlibatan pengguna. Lalu selanjutnya ada inovasi teknologi. Shopee terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna, termasuk penggunaan big data untuk analisis perilaku konsumen dan pengoptimalan stok. Fokus pada komunitas penjual. Shopee menyediakan berbagai alat dan sumber daya bagi penjual untuk membantu mereka mengelola toko online dengan lebih baik, termasuk pelatihan, analisis penjualan, dan dukungan pemasaran. Lalu selanjutnya ada gap analysis. Gap analysis adalah suatu metode evaluasi kinerja organisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perbedaan antara kinerja aktual dan kinerja yang diinginkan atau yang diharapkan. Tujuan utama gap analysis adalah membantu organisasi untuk memahami kekurangan atau kesenjangan dalam kinerja mereka, sehingga dapat membuat strategi yang efektif untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dan mencapai tujuan organisasi. Gap analisis Shopee dengan metode PES analysis yaitu yang pertama ada politik. Yang pertama itu regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait e-commerce, pajak, dan perlindungan konsumen dapat mempengaruhi operasi Shopee. Jika regulasi semakin ketat, Shopee perlu menyesuaikan kebijakan dan prosedur internalnya untuk tetap mematuhi hukum. Lalu ada stabilitas politik. Stabilitas politik di negara-negara tempat Shopee beroperasi dapat berpengaruh pada kepercayaan konsumen dan investor. Ketidakpastian politik dapat menciptakan kesenjangan antara harapan pelanggan akan layanan yang stabil dan kenyataan yang ada. Lalu, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara berdampak positif pada daya beli masyarakat dan permintaan terhadap layanan e-commerce. Namun, fluktuasi ekonomi seperti inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli, menciptakan kesenjangan antara ekspektasi pertumbuhan pendapatan Shopee dan realitas pasar. Lalu selanjutnya ada kondisi pasar. Dengan meningkatnya persaingan di pasar e-commerce, Shopee perlu beradaptasi dengan strategi harga dan promosi yang lebih efektif untuk menarik pelanggan. Kesenjangan dapat muncul jika strategi tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Lalu selanjutnya ada dari sosial. Yang pertama itu perubahan perilaku konsumen. Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku belanja konsumen dengan peningkatan signifikan dalam belanja online.
Shopee harus terus berinovasi untuk memenuhi harapan pelanggan yang berubah-ubah seperti kecepatan pengiriman dan kualitas produk. Lalu selanjutnya itu ada tren sosial. Kesadaran akan keberlanjutan dan etika dalam berbelanja semakin meningkat. Jika Shopee tidak memenuhi harapan ini, maka akan ada kesenjangan antara citra perusahaan dan ekspektasi konsumen. Lalu terakhir ada dari teknologi. Yang pertama itu inovasi teknologi. Kemajuan teknologi informasi mendukung pengembangan platform e-commerce yang lebih efisien. Jika Shopee tidak mampu mengadopsi teknologi terbaru atau meningkatkan infrastruktur teknologinya, maka akan ada kesenjangan dalam layanan yang ditawarkan dibandingkan dengan pesaing. Lalu yang kedua, keamanan data. Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan data pribadi, pelanggan mengharapkan perlindungan yang lebih baik terhadap informasi mereka. Kesenjangan dapat terjadi jika Shopee tidak cukup transparan atau responsif terhadap isu keamanan. Kesimpulan dari presentasi saya adalah kriteria bisnis di Shopee menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sambil memastikan keamanan transaksi dan kemudahan penggunaan. Dengan fokus pada inovasi teknologi dan pengalaman pengguna yang menarik, Shopee telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara. Melalui gap analisis menggunakan metode PES, Shopee dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka perlu meningkatkan kinerja untuk memenuhi harapan pelanggan dan bersaing secara efektif di pasar e-commerce. Dengan memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis mereka, Shopee dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dan realitas layanan mereka. Hal ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin di industri e-commerce di Asia Tenggara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.